Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan terhadap kumpulan pendapat dan pandangan serta fatwa dari Imam Ahli Sunnah di abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam bahasan al-udhru bil jahli. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Hal yujadu udhrun bil jahli fi tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah am la? Apakah didapati ada uzur atas ketidaktahuan, atas kebodohan, kejahilan dalam tauhid rububiyah dan juga dalam tauhid al-uluhiyah ataukah tidak? Ini pertanyaan pertama. Kemudian wa hal al-udhru bil jahli mas'alatun qiyasiyah takhtalifu hasba zamani wal makan. Yang kedua, apakah permasalahan udhur bil jahl adalah sebuah permasalahan yang qiyasiyah, ai penetapan hukumnya itu tergantung tempat dan waktu. Apakah permasalahan udhur bil jahl merupakan permasalahan qiyasiyah yang bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan waktunya. Naam, situasi, kondisi, tempat, dan waktunya. Al-jawab, berkata Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, laisa fil aqidati udrun fi tauhidir rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Syekh mengatakan tidak ada dalam permasalahan aqidah uzur dispensasi atas ketidaktahuan dalam permasalahan tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Maknanya kejahilan dan ketidaktahuan dalam tiga jenis tauhid ini terkadang menjerumuskan pelakunya itu kepada pembatal dari pembatal-pembatal keimanan, dan terkadang pula menjerumuskan pelakunya dalam perkara-perkara yang mencederai keimanan dan kesempurnaan iman yang wajib, bermakna terjatuh dalam kufur asghar, syirik asghar. Karena bahasan dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, na'am, ada bahasan yang konsekuensinya itu riddah, kufur akbar, dan ada yang konsekuensinya kufur asghar. Semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Dikatakan oleh Syekh, laisa fiha udrun bal yajibu 'alal mu'mini an ya'taqidal aqidata sahihah. Tidak ada pada permasalahan aqidah adanya udzur atau dispensasi. Bahkan yang wajib atas setiap mukmin, berarti pembahasannya di sini kepada mereka yang menisbatkan diri kepada iman. Kalau begitu, mereka adalah umat yang telah sampai padanya dakwah, sampai padanya Islam. Nah, bal yajibu 'alal mu'min, yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada iman dan Islam, wajib an ya'taqida al-aqidata sahihah, wajib bagi mereka untuk meyakini akidah sahihah. Wa an yuwahhidallaha, dan haruslah mereka mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Wa yu'mina bi annahu rabbul alamin, dan haruslah seorang mukmin beriman bahwasanya Allah lah Rabb semesta alam, keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidaklah seorang yang menisbatkan kepada iman dan Islam, na'am, kecuali pasti dia harus tahu ayat ini dan harus menghafalnya, karena dia rukun dalam salat. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, penguasa alam semesta ini. Harus dia beriman bahwasanya Allah adalah satu-satunya penguasa semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim, dan bahwasanya Allah itu sang maha pencipta, sang maha mengetahui atas segala apa yang dia ciptakan. Wa annahu al-munfaridu birrububiyah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah zat satu-satunya yang bersendirian dalam hak rububiyah. Dan ini perkara yang menjadi fitrah bagi manusia dan makhluk itu sendiri. Allah tetapkan fitrah ini. Kullu mauludin yuladu ala fitratin. Setiap
anak bayi itu dilahirkan di atas fitrah ini. Keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah satu-satunya zat yang telah menciptakannya. Wa annahul munfaridu birrububiyah. Laisa hunaka khaliqun siwah. Tidak ada di sana sang pencipta satupun selain Allah. Sesuatu yang terpatri dalam jiwa dan sanubari setiap manusia. Kemudian keimanan dengan hak Allah dalam ibadah, wa annahu mustahiqul ibadati, dan bahwasanya Allah itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi, dipersembahkan padanya segala bentuk peribadatan. Wahdahu duna kulli ma siwah. Allah lah satu-satunya tanpa ada selainnya sedikit pun. Wa annahu dzul asma'i al-husna was sifatil ula la syabiha lahu wala kufu'a lah. Dan juga keimanan bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. La syabiha lahu, dan ini ayatnya muhkam, ada di dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna, disebutkan, ditegaskan Allah memiliki nama-nama yang husna. Wa sifatil ula, dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, mulia, tidak menyerupai makhluknya. Ditegaskan dalam ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu setara dengannya. Ayat-ayat yang muhkam menunjukkan secara global bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna, yang mulia. Tidak semisal dengan makhluknya sedikit pun. Di sana ada permasalahan-permasalahan asma wa sifat yang mungkin saja terkadang tersamarkan padanya. Dalam permasalahan ini terkadang seseorang diberi udzur atas ketidaktahuannya dengan ditegakkan padanya hujjah sebelum ditetapkan padanya hukum, dalam masalah-masalah yang bisa jadi tersamarkan dalam masalah asma wa sifat misalkan. Kenapa? Karena dalil-dalilnya bersifat zahir, dan zahir itu muhtamal. Naam. Contohnya misalkan sifatus saq, sifat bahwa Allah memiliki betis. Ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin. Saq di situ nakirah dan tidak diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sendiri terjadi perbedaan pandang dalam permasalahan ini, dan datang di sana dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri dan hadisnya Abu Hurairah yang mengkhususkan yang umum tadi di dalam ayat, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak menampakkan zatnya di hadapan hamba-hambanya. Fakasyafa lahum an saqihi. Dikatakan maka Allah pun menyingkapkan untuk mereka betisnya, saqihi. Saq dalam hadis ini diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ayat ansaqin dia am, tidak diidhafahkan, sehingga hadis ini mengkhususkan ayat. Demikian pula misalkan sifatul yad. Sifatul yad dalam bahasa Arab, yad terkadang bermakna quwwah. Memang dalam pengitlakan lafadznya terkadang memang bermakna quwwah, kekuatan. Terkadang bermakna ni'mah, kenikmatan. Secara pengitlakan datang dalam bahasa Arab bermakna yang demikian. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi." Dan ingatlah hamba kami Daud yang memiliki kekuatan. Innahu awwab. Di ayat yang lainnya Allah katakan, "Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Orang-orang yang memiliki kekuatan, na'am, dan basirah. Aidi jamak yad, dan di sini bermakna quwwah. Secara bahasa memang bermakna quwwah. Dan datang pula dalam lisannya orang Arab ketika mereka mengatakan fulan alayya yadun. Fulan alayya yadun. Maksudnya ai fulan berjasa kepadaku, telah memberikan nikmat kepadaku. Fulan alayya yadun. Yadun di situ bermakna fulan alayya ni'mah. Ini memang dipakai oleh orang Arab, tapi ketika diitlaqkan tanpa pengidhafahan. Adapun ketika lafaz yad itu diidhafahkan,
maka maknanya adalah hakiki. Nah, maknanya adalah hakiki, yaitu makna yad sebagaimana ma'ruf, yad bermakna tangan, yad bermakna yad. Permasalahan-permasalahan asma wa sifat seperti ini, na'am, yang terkadang tersamarkan atau adanya syubhat atau adanya ihtimal lafaz di sana. Terkadang seseorang mentakwil sebuah ayat, sebuah sifat karena adanya syubhat, walaupun lemah dari sisi hujah mereka yang berhujah dengan sisi pendalilan bahasa, tapi tetap di sana ada syubhat dalam masalah itu. Nah, yang demikian terkadang tersamarkan bagi seseorang, diberi uzur dirinya sampai ditegakkan padanya hujjah. Ini masalah-masalah yang sifatnya khafiyah. Adapun masalah-masalah yang jaliyah, jelas, contohnya misalkan Allah tegaskan Allah bersifat, walillahil asmaul husna, Allah memiliki sifat, jelas. Kemudian dinafikan misalkan, la, Allah tidak memiliki sifat, la huwa mawjud wa la huwa ma'dum, Allah itu tidaklah ada, tidak pula tidak ada. La huwa kharijul alam wa la dakhilul alam, Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Nah, begitu katanya mereka, Allah tidak bersifat sedikit pun. Maka ini seperti yang dikatakan oleh ghulatul falasifah dan ghulatul jahmiyah. Mereka kafir, tidak mendapat udzur sedikit pun atas yang demikian, dikafirkan secara langsung. Karena permasalahan yang demikian, permasalahan yang gamblang jelas. Ini masalah-masalah berkaitan dengan asma wa sifat. Masalah-masalah uluhiyah jauh lebih gamblang, jauh lebih jelas. Ayat-ayatnya muhkam, ayat-ayatnya itu bersifat nusus, wadih. Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam itu inti dakwah mereka adalah mengemban tauhid al-uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha. Inti dakwah mereka adalah dakwah kepada al-ubudiyah. Ai masalah-masalah dalam dalil-dalil ubudiyah, ilahiyah, tauhid ilahiyah ini permasalahan yang wadih, yang jelas, yang gamblang. Naam. Tidak ada udzur sedikit pun adanya, sebagaimana telah berlalu pada rincian sebelumnya, ai dalam penetapan hukum kekufuran atas pelakunya. Nah, adapun permasalahan hukum yang terkonsekuensikan dari perbuatan kufur tersebut seperti diperangi, ditegakkan padanya hukum had, ini terhenti pada iqamatul hujjah. Telah berlalu rincian pada pelajaran yang sebelumnya. Wa annahu dzul asma'il husna wa sifatil ula la syabiha lahu wa la kuf'a lahu. Tidak ada na'am yang semisal serupa dengan Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang darurat untuk diimani. Tidak diberi udzur atas kejahilan padanya, kemudian seseorang menafikan sifat-sifat Allah secara total mutlak. Alladzi yu'minu bihadza, yang beriman dengan yang demikian ini, dengan permasalahan akidah, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, laisa lahu 'udrun fit tasahuli fi hadza, tidak ada baginya udzur sedikit pun. Udzur di situ nakirah, tekstualnya nafi. Laisa lahu 'udrun fit tasahuli fi hadza, tidak ada sedikit pun udzur, dispensasi bagi pelakunya dalam sikap bermudah-mudahan dirinya dalam perkara yang demikian. Fi hadzal amr, kapan itu? Ketika mereka adalah orang-orang mukmin yang telah sampai padanya dakwah, menisbatkan diri kepada Islam dan iman. Wajib untuk dia mencari tahu, bertanya, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan agamanya, tentang Allah, tentang Rabb-nya, tentang agamanya, tentang nabinya, sang pembawa risalah. Ini kan perkara yang fundamental, yang dasar, asasi. 3 pertanyaan yang kelak dia akan ditanya di alam kubur, harus dia cari tahu. Kemudian keadaan yang kedua, illa idza kana ba'idan 'anil muslimin fi ardin la yablughuhu fiha al-wahyi. Kecuali bagi orang yang jauh dari kaum muslimin, berada di suatu wilayah bumi yang tidak sampai padanya wahyu. Berarti kalau demikian keadaannya, dia adalah orang yang tidak menisbatkan kepada iman dan Islam. Orang wahyu belum sampai kepada dia, tidak pernah sedikit pun mendengar ada Al-Quran di sana, tidak pernah mendengar sedikit pun ada yang namanya Nabi Muhammad,
tidak pernah mendengar sedikit pun ada yang namanya Islam sama sekali terputus dari akses dunia luar. Ba'idan 'anil muslimin, seperti apa jauhnya? Fi ardin la yablughuhu fiha al-wahyi, di suatu wilayah bumi yang memang asing, terisolasi, terputus. Enggak ada koneksi sedikit pun dari dunia luar. Keadaan ini perlu dipahami. Berbeda dengan Murji'ah yang mencampur adukkan, memutlakkan bahwasanya segala sesuatunya itu diberi udzur atas kejahilannya, walaupun dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat bagaimana para ulama membedakannya. Fa innahu ma'dzurun fi hadhil halah. Perhatikan keadaan orang yang jauh dari kaum muslimin, tinggal di suatu negeri yang tidak sampai sedikit pun padanya wahyu, tidak sampai Islam padanya. Apa hukumnya? Fa innahu ma'dzurun fi hadhil halah. Maka sesungguhnya dia ma'dzur, diberi uzur fi hadhil halah, dalam keadaan yang demikian itu. Kapan? Ketika benar-benar belum sampai akses ilmu kepadanya dan tidak memungkinkan bagi dirinya untuk sampai pada akses tersebut. Ma'dzur, diberi uzur di sini maksudnya apa? Ini yang perlu kita pahami bagaimana tekstualnya para ulama. Diberi uzur di situ, apakah kemudian mereka diberikan nama Islam, mereka dikatakan muslim, mereka diberi nama iman, mereka dikatakan mukmin? Apakah seperti itu? Bersamaan dengan ketidakadaan iman pada dirinya, ketidakadaan syahadat pada dirinya. Naam. Bersamaan dengan didapatinya amalan-amalan kekufuran, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah selain Allah, menyembah arwah-arwah. Apakah yang demikian itu ma'dzur maknanya walaupun keadaannya demikian, penuh dengan kekufuran dan kesyirikan, tetap dikatakan muslim mukmin? Ini yang perlu dicermati. Ternyata tidak. Dikatakan wa amruhu ilallah. Urusan orang yang keadaannya seperti itu kembalinya kepada Allah. Maksudnya apa? Fi hukmil ukhrawi, dihukum akhirat. Dihukum akhirat, amruhu ilallah, karena kita enggak tahu. Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu yang pertama, berkaitan dengan hukum ukhrawi. Atau ma'dzurun, maksudnya apa? Fi hukmid dunyawi, tapi bermasalah dengan perealisasian hukum yang terkonsekuensikan atas kekufuran dirinya. Misalkan diperangi langsung, ditegakkan hukuman mati. Naam. Bagi orang yang keadaan demikian, ma'dzur dalam artian ditegakkan dulu padanya hujjah, disampaikan dulu padanya Islam, didakwahi dulu kepada dakwah Islam. Kalau menolak, baru hukumnya lain lagi ceritanya. Naam. Tapi tetap sebelum didakwahi pun mereka adalah orang-orang kafir dan musyrik, tidak diberi nama Islam dan iman. Jadi makna ma'dzur di sini bukan maknanya mereka muslim dan mukmin. Karena masuk ke dalam Islam punya syarat, harus juga ternafikan mawani, penghalang-penghalangnya. Apa di antara penghalang-penghalangnya? Penghalang-penghalang untuk masuk ke dalam Islam ya kekufuran dan kesyirikan. Kan dia harus kufur dulu kepada segala apa yang diibadahi selain Allah. Famay yakfur bitaghut. Kufur dulu, la ilaha, dia nafikan dulu segala peribadatan kepada selain Allah. Lah kalau dia belum menafikan itu berarti kan ada mani. Bagaimana dia mengatakan illallah wa yu'min billah? Enggak bisa dia mengisbat sebelum dia menafikan terlebih dahulu. Berarti untuk masuk kepada Islam itu bukan sekedar menisbatkan diri saja sebagai penganut Islam, sekedar mengucapkan syahadat, tidak. Islam punya tuntutan loh, punya konsekuensi, punya syarat. Makanya kemudian dikatakan di sini wa amruhu ilallah, urusan dia nanti di akhirat, hukum ukhrawi. Yumtahanu, diuji dia nanti urusannya. Kemudian dilanjutkan yakunu hukmuhu hukma ahlil fatarat. Jadilah hukum orang yang seperti itu keadaannya, yang tidak sampai sedikit pun dakwah padanya, hukumnya adalah hukum ahlil fatrah dalam hukum dunia dan hukum akhirat. Sekarang kita tanyakan kepada Murji'ah yang mempropagandakan, menggaung-gaungkan uzur bil jahal secara mutlak. Ini loh keadaan yang seperti ini hukumnya
tidak sampai sedikit pun padanya dakwah, mereka adalah ahlul fatrah, bukan muslim, bukan mukmin. Jangan kamu gagal paham. Ahlul fatrah itu kafir, musyrik fid dunya. Urusan nanti di akhirat kalau belum tegak memang padanya hujjah, urusannya kembali kepada Allah. Jangan kamu campur adukkan. Amruhu ilallahi yaumal qiyamati yumtahanu. Urusan dia nanti kembalinya kepada Allah. Di hari kiamat nanti mereka akan diuji. Selaras dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sebelum Allah tegakkan azab kepada ahlul fatrah di hari kiamat nanti, mereka mengatakan, mereka berargumen, berhujjah, mereka memaparkan dalihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wa lam ya'tina rusul? Bagaimana kami akan diadab sementara belum pernah datang kepada kami rasul? Makanya kemudian Allah utus seorang rasul, memberikan ujian kepada mereka. Siapa yang mentaati rasul, Allah masukkan ke dalam jannah. Siapa yang bermaksiat kepada rasul, Allah masukkan ke dalam neraka. Ini penafsiran dari ayat tersebut. Adapun Murji'ah berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabih seperti ini dan menggeneralisir permasalahan udzur bil jahl. Padahal di sana sekian ayat-ayat yang muhkam menjelaskan. Fa in ajaba jawaban sahihan dakhalal jannah. Wa in ajaba jawaban fasidan dakhalan nar. Apabila ahlul fatrah yang diuji tadi dapat menjawab dengan jawaban yang sahih, dia masuk surga. Dan apabila dia menjawab dengan jawaban yang fasid, yang rusak, yang salah, maka dia masuk neraka. Fal maqsudu anna hadza yakhtalifu. Fal maqsudu anna hadza yakhtalifu, katanya Syekh. Maksudnya di sini permasalahan al-udhru bil jahl ini berbeda, dirinci. Mereka yang telah sampai padanya dakwah tidak mendapatkan udzur sedikit pun, tidak di dunia, tidak di akhirat. Di dunia dihukumi kafir, di akhirat mereka dihukumi sebagai kafir. Konsekuensinya adalah an-nar, neraka. Ini bagi mereka yang telah sampai padanya dakwah. Bagi yang belum sampai padanya dakwah sama sekali, bagaimana konsekuensi hukumnya? Di dunia dia kafir, di akhirat nanti urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal maqsudu anna hadza yakhtalifu, beda. Perhatikan, fa idza kana fi mahallin ba'idin la yasma'ul qur'ana was sunnata fa hadza hukmuhu hukmu ahlil fatrah. Apabila seseorang berada di suatu tempat yang jauh, seperti apa jauhnya? Sampai-sampai la yasma'ul qur'an, tidak sampai padanya Al-Qur'an, tidak pernah mendengar sedikit pun di sana ada Al-Qur'an. Was sunnah, tidak pula sedikit pun mendengar as-sunnah. Dan juga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk sampai kepada mendengar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila seseorang berada di wilayah yang jauh dari kaum muslimin, tapi sangat memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada akses tentang Islam, tentang Al-Quran, atau dia mendengar di sana ada Islam, ada orang-orang yang menamakan dirinya Islam, maka dituntut dia untuk mencari tahu. Fahada hukmu ahlil fatrah. Yang seperti ini keadaannya, tidak mendengar Al-Quran wala sunnah, hukumnya hukum ahlil fatrah, kafir musyrik di dunia. Hukmuhum inda ahlil ilmi annahum yumtahanuna yaumal qiyamah. Adapun di akhirat, di sisi para ulama, mereka nanti akan diuji. Faman ajaba dakhalal jannah wa man 'asa dakhalan nar. Siapa yang lolos dalam ujian masuk surga, yang bermaksiat dia masuk neraka. Wa amma kaunuhu bainal muslimin, keadaan yang lain lagi. Adapun keberadaan seseorang hidup di antara kaum muslimin, yasma'ul qur'ana was sunnah, dia mendengar Al-Qur'an dan as-sunnah, sama saja mau dia itu menisbatkan kepada Islam ataupun kepada agama-agama selain Islam. Intinya dia mendengar di sana ada Al-Qur'an dan sunnah. Atau mungkin dia tinggal jauh di negeri yang jauh dari kaum muslimin, tapi memungkinkan bagi dirinya, seandainya dia berusaha sedikit saja, mungkin bagi dia untuk sampai kepada pengenalan dan pengetahuan tentang Islam, tentang Al-Quran. Sebagaimana ma'ruf, bagaimana banyak orang-orang barat yang kemudian mencari tahu tentang Al-Quran, mempelajari tentang Islam, dan mereka masuk Islam. Dasar fitrah yang mereka miliki membuat mereka tergerak untuk mencari tahu tentang al-haq,
sampai pada mereka akses, ada pada mereka akses untuk sampai pada mendengar atau mengetahui tentang Islam meskipun jauh dari negeri Islam dan tidak tinggal di antara kaum muslimin. Lebih-lebih lagi mereka yang tinggal di antara kaum muslimin. Lebih-lebih lagi mereka yang statusnya itu katanya menganut Islam, menisbatkan diri kepada Islam. Yasma'ul Quran, bukan hanya mendengar, mungkin dia membaca, mungkin dia bahkan menghafal Al-Quran. Tsumma yabqa 'ala syirki wa 'ala inkari sifat, kemudian dia tetap berada dalam kesyirikan dengan keadaan dia yang seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin, atau dia mengingkari sifat-sifat yang sifatnya jali, zahir, na'am, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghairu ma'dzurin, maka yang demikian dia tidaklah mendapatkan udzur. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Wa laysal udzru bil jahli mas'alatan qiyasiyatan takhtalifu min zamanin ila zaman wa makanin ila akhara. Katanya Syekh bin Baz, tidaklah permasalahan udzur bil jahl itu masalah qiyasiyah, masalah yang bisa dikias-kiaskan, berbeda-beda hukumnya sesuai dengan waktu dan tempat. Ini agama Allah, syariat Allah, dia baku, tetap adanya. Kenapa? Li'annal jahla laisa bi'udhrin bin nisbati lil aqidah. Karena kejahilan itu, ketidaktahuan itu tidaklah terdapat sedikit pun padanya udzur, ditinjau dalam permasalahan akidah. Sebagaimana rincian tentang orang yang jahil telah kita ketahui bersama bahwasanya pada hukum dunia mereka tetap hukumnya kafir, musyrik. Sama saja bagi yang telah sampai padanya dakwah maupun yang belum sampai padanya dakwah. Tidak ada udzur sedikit pun atas kejahilan dan kebodohan dalam pokok-pokok asasi agama dan akidah dalam hukum dunia. Dari sisi apa? Kemudian diberi hak atau pelakunya dengan nama iman, nama Islam, huwa mukmin, huwa muslim. Meskipun pokok asasi akidahnya dia batalkan, dia terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, tidak ada sedikit pun udzur atas yang demikian itu. Bagaimana Allah firmankan di surat Saba, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Bagaimana Allah tegaskan bahwasanya Allah tidak sedikit pun menurunkan kepada bangsa Arab itu kitab-kitab, tidak pula mengutus kepada bangsa Arab itu seorang rasul sehingga dapat memperingatkan mereka dari kesyirikan. Qablaka, sebelum engkau wahai Nabi Allah Muhammad. Tapi bersama dengan itu tegak hujjah atas mereka bersama dengan panjangnya waktu berlalu. Setelah akhir masa kenabiannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian jeda waktu berlalu, terputus di sana risalah dan nubuah. Tapi bersama dengan itu tegak pada mereka hujjah, tidak ada udzur sedikit pun atas kesyirikan mereka. Amr bin Luhai, orang yang pertama kali memasukkan berhala ke jazirah Arab, na'am, bagaimana diazab di neraka, tidak ada sedikit pun udzur padanya. Orang tuanya Nabi, ayahnya, ibunya, na'am, pamannya, semuanya tidak diberi udzur bersamaan dengan tidak tegaknya hujjah, dalam artian tidak diturunkan kitab pada mereka, tidak pula ada nabi pada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan akidah dan pokok asasi tauhid itu tidak ada udzur sedikit pun padanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah juga tegaskan bagaimana Allah di surat Al-A'raf 172 bagaimana Allah berhujjah kepada anak keturunan Adam bahwasanya Allah meminta persaksian dari mereka jika Allah lah yang telah menciptakan mereka. Kemudian seluruhnya bersyahadat akan keesaan Allah dalam yang demikian. Antum bisa rujuk dikait nanti dengan surat Al-A'raf 172. Allah firmankan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam dari punggung mereka, dari punggung-punggung mereka, anak keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mempersaksikan mereka
mempersaksikan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Allah katakan alastu birabbikum. Dikatakan Allah mengusap dengan tangannya punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ditampakkan seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihi salam, dari yang Allah takdirkan sebagai ahlul jannah dan dari yang Allah takdirkan sebagai ahlun nar. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya masing-masingnya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Semuanya mereka mengakui dan menyatakan qalu bala syahidna. Mereka semua berkata, tentu, bahkan kami telah persaksikan. Apa hikmahnya? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kelak mereka tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sehingga dengan itu mereka akan menyatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami telah lalai dari yang demikian. Maknanya apa? Seluruh anak keturunan Adam telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua mengakui alastu birabbikum? Na'am, qalu bala syahidna. Allah tanya, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka semua mengatakan iya. Tapi kenapa ketika hidup di dunia mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dikumpulkan nanti di persidangan hari akhir, mereka hanya mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami terhadap yaumul hisab ini kami lalai, sehingga kami terjatuh dalam kekufuran dan ingkar bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahwasanya Allah menanamkan fitrah dalam diri setiap hambanya manusia. Bagaimana Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah katakan tegakkanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif, secara murni, secara ikhlas. Itulah fitrahnya Allah yang Allah telah menanamkan fitrah tersebut kepada manusia. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada pergantian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itulah agama yang lurus. Hanya saja kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian Allah katakan, kemudian dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi itu, anak itu terlahir di atas fitrah. Berarti Allah telah tanamkan kepada setiap makhluk itu fitrah. Terpatri dalam sanubari fitrahnya itu ada setitik putih yang dia akan mengakui, tunduk hatinya itu bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Hanya saja, na'am, di sana ada faktor eksternal yang kemudian merusak dan merubah fitrah itu menjadi melenceng. Maka dikatakan fa'abawahu alladhi na'am yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat dia Majusi, Yahudi dan Nasrani. Ini kan faktor eksternal. Hukum asalnya dia tercipta na'am di atas fitrah, di atas Islam, di atas pengakuan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Makanya dikatakan li'annal jahla laisa bi'udrin bin nisbati lil aqidah. Nah, kejahilan itu tidak ada udzur sedikit pun dari sisi akidah. Dalam permasalahan akidah tidak ada udzur sedikit pun. Allah jadikan makhluk itu dibekali pendengaran, penglihatan agar berpikir. Bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan rububiyah, na'am, disuruh untuk merenungi. Disuruh untuk merenungi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian berpikir? Naam, inna fis samawati wal ardi la ayatin, sesungguhnya pada langit dan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya apa? Allah jadikan indra, ilmu, basirah, pendengaran, penglihatan untuk manusia itu berpikir dan digunakan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Illa idza kana fi mahallin la tablughu da'wah. Kemudian dikecualikan, kecuali apabila seseorang itu berada di suatu tempat yang tidak sampai padanya dakwah Al-Qur'an wala sunnah. Tidak sampai padanya Al-Qur'an, tidak pula sampai padanya sunnah. Yang demikian diberi udzur dari sisi hukum ukhrawi. Bermakna ya dia nanti diuji urusannya di sisi Allah. Hukum duniawi dia tidak diberi udzur atas kekufuran dan kesyirikannya dia. Tapi dia diberi udzur berkaitan dengan hukum yang terkonsekuensikan dari kekufuran. Jelas sebagaimana perincian yang telah kita bahas. Amma fil ahkam fa huwa udhrun. Kemudian dibahas di sini. Adapun dalam permasalahan hukum-hukum
Ai binisbatil ahkam, berarti ahkam berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan akidah. Adapun dalam permasalahan hukum-hukum, fahuwa udrun, maka yang demikian kejahilan padanya diberi udzur. Dalam permasalahan-permasalahan yang qad tukhfa, terkadang tersamarkan, yakni jahlun bil hukmi syar'i fi ba'dil ahkamil lati tukhfa, yaitu jahil tidak tahu dengan hukum syar'i pada sebagian hukum-hukum yang terkadang tersembunyikan, tersamarkan, pada sebagian hukum-hukum. Bukan maknanya kemudian permasalahan ahkam diberi udzur secara mutlak, walaupun itu permasalahan yang asasi dalam agama, misalkan rukun Islam. Nah, seseorang yang menisbatkan kepada Islam, kemudian dia tidak tahu salat, wala siyam Ramadan, wala zakah, wala hajj, ini enggak bisa diberi udzur. Seseorang menisbatkan kepada Islam, dia enggak tahu zina itu haram, khamar itu haram, khinzir itu haram, dan dia hidup di antara kaum muslimin. Ini tidak tersamarkan kejahilannya, darurat untuk diketahui. Makanya di sini dikatakan al-ahkam, maksudnya fi ba'dil ahkam allati tukhfa, dikait di sebagian hukum-hukum yang terkadang tersamarkan. Maknanya hukum-hukum yang darurat harus diketahui dalam agama, tidak diberi udzur kejahilan padanya, kecuali bagi mereka yang memang baru saja masuk Islam, belum sempat untuk mengetahuinya, atau tidak memiliki akses sama sekali. Tidak memiliki akses sama sekali maknanya bukan muslim. Berarti bukan bahasannya di sini. Bahasannya terkadang seseorang jahil terhadap permasalahan hukum-hukum yang sifatnya asasi, seperti puasa Ramadan, zakat misalkan. Mungkin bagi seseorang yang baru saja masuk Islam, belum sempat bagi dirinya untuk mempelajari tentang kewajiban tersebut, maka dia diajari, ditegakkan padanya hukum hujjah. Au fi daqaiqis sifat, atau dalam bahasan-bahasan berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang sifatnya itu memang mendetail, sifatnya memang terperinci, seperti misalkan sifat dhahik, sifat bahwasanya Allah itu tertawa. Terkadang seseorang tidak tahu hadisnya. Mungkin bagi dia untuk jahil dalam permasalahan yang demikian, tapi tetap dia diberitahu, diajari. Ditegakkan padanya hujjah. Wa ba'di sifat allati qad tukhfa fa hadza udrun. Dan sebagian sifat yang terkadang, bahasanya tauhid asma wa sifat, yang terkadang memang bisa jadi terluputkan, tersamarkan, maka yang demikian diberi udzur, ditegakkan padanya hujjah. Atau dalam permasalahan sebagian sifat yang di sana didasari atas ta'wil yang berpijak di atas bahasa. Maksudnya ada dalam bahasa Arab, seperti masalah tangan tadi. Ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Terkadang bermakna seperti itu. Atau misalkan ta'wil dengan majaz, misalkan mereka katakan idhafatu syai', idhafah majaziyah, seperti wajaa rabbuka, mereka nafikan sifatul maji'. Kenapa? Karena mereka katakan jaa rabbuka, jaa amru rabbika, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mereka bilang itu adalah majaz karena yang dimaksudkan tanzilu rahmatu rabbina. Takwil-takwil yang semacam ini terkadang datang dalam bahasa Arab, dinisbatkan sesuatu itu bukan kepada pelakunya secara langsung, yang yubashir amal, yang langsung mengerjakan amalan tersebut. Misalkan ucapannya orang Arab, bana al-amiru qasrahu, pemimpin itu membangun istananya. Dinisbahkan di situ al-bina kepada al-amir, walaupun al-amir tidak langsung terlibat dengan tangannya membangun istana tersebut. Dalil-dalil seperti ini kan sifatnya zahir, maksudnya bukan nas. Masih terkandung padanya kemungkinan, walaupun marjuh, walaupun sangat lemah, karena al-aslu fil kalam al-haqiqah, asal usul sebuah kalam ya sesuai hakikatnya. Ketika fi'il itu dinisbatkan kepada fa'ilnya, ya sudah, maka hukum asalnya fa'il lah yang
yang tersifati dengan sifat fi'il tersebut. Masalah-masalah seperti ini itu butuh ditegakkan padanya hujjah. Kenapa? Karena sisi pendalilannya itu terkadang samar, ada takwil, ada syubuhat yang dilatar belakangi upaya untuk melakukan tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluknya, syubuhat. Nah, berbeda dengan ta'tilnya Ghulatul Jahmiyah yang menafikan sifat secara total. Misalkan Allah itu la huwa mawjud wa la huwa ma'dum, la huwa kharijul alam wa la dakhilul alam. Tidak ada, tidak pula tidak ada, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Mereka sedang mensifatkan Allah dengan sesuatu yang mumtani'. Mumtani' itu yang tidak tergambarkan wujudnya. Dan ini kekufuran yang nyata. Adapun sebagian permasalahan sifat yang terperinci, yang padanya ada ihtimalat, walaupun itu marjuh, ada dalilnya secara lughah, walaupun itu lemah, yang seperti ini butuh penegakan hujjah. Jadi ahlu sunnah itu merinci. Berbeda dengan orang-orang yang gagal paham dalam permasalahan ini, kemudian juga gagal paham dalam meletakkan penjabaran dan penjelasan para ulama di babnya masing-masing, sehingga mereka campur adukkan dengan permasalahan tauhid al-uluhiyah yang gamblang dan jelas. Amma fil umuril wadihah, makanya Syekh Ibnu Baz kemudian mengatakan, adapun dalam perkara-perkara yang gamblang, yang jelas, al-umur allati tu'addu bid-darurati, perkara-perkara yang dia terhitung darurat. Darurat itu urgen sudah, enggak boleh kamu bodoh tentangnya. Aib jiddan. Enggak makul kamu itu bodoh tentangnya. Darurat, harus kamu ketahui. Perkara-perkara yang seperti ini, seperti apa sih? Kal imani bi tauhidillah. Keimanan terhadap tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Permasalahan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, tidak bolehnya berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak bolehnya mempersembahkan ibadah-ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini permasalahan yang wadihah. Sisi pendalilannya di dalam Al-Qur'an itu banyak dengan berbagai macam tekstual. Terkadang larangan, nahi, terkadang pencelaan terhadap pelakunya, terkadang penjelasan terhadap konsekuensi azab kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bentuknya itu, narasi, konsep, pola tekstualnya itu berbeda-beda. Banyak, beraneka ragam, dan sifatnya muhkam, jelas. Jadi enggak ada takwil padanya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Meskipun mereka beralasan seperti itu, tetap hujjah itu tegak pada mereka. Enggak ada alasan, enggak ada di situ syubhat. Kemudian dikatakan ya mereka punya syubhat. Apa syubhatnya? Karena mereka menyangka mayat-mayat itu dapat memberikan syafaat. Kalau dikatakan selalu seperti itu, mereka padanya ada syubhat. Tidak ada kesesatan sedikit pun, pasti diiringi dengan syubhat. Kalau kemudian dikatakan lah pada mereka ada syubhat, berarti selama ada syubhat tidak bisa dikafirkan. Padahal tidaklah setiap kekafiran itu juga pasti ada syubhat. Tapi ada syubhat yang diberi udzur, ada syubhat yang tidak diberi udzur padanya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, mereka beralasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi kan enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya jelas sekali. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Jangan kalian berdoa, beribadah kepada bersama dengan Allah ilah-ilah yang lain. Tekstualnya banyak sekali jelas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Konsep yang jelas dipahami. Ayat-ayatnya muhkam. Wa annahul khalaqul alim. Dan bahwasanya Allah itu Sang Maha Pencipta, Sang Maha yang mengetahui, Sang Maha mengetahui. Wa annahu mustahiqun lil ibadah. Dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya segala jenis dan bentuk peribadatan. Wa annahul kamilu fi asma'ihi wa sifatih. Dan bahwasanya Allah itu sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini semuanya muhkam secara global. Itu muhkam semua. Terkumpul dalam Al-Fatihah yang dibaca oleh setiap muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hak rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Asma dan sifatnya. Maliki yaumiddin. Rububiyah Allah, asma dan sifatnya juga. Maliki yaumiddin.
menunjukkan bahwasanya akan ada hari perhitungan nanti, pertanggungjawaban atas segala sesuatunya. Bahkan dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perkaranya wadih, jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid al-mutaba'ah, dikatakan karena tidak mungkin bagi seseorang itu untuk beribadah, menjalankan syariat Allah kecuali dengan perantara Rasul. Makanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ditafsirkan dalam ayat yang lain, na'am, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na'am, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Na'am, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya tegas. Jalan-jalan kesesatan itu harus dijauhi. Jalan-jalannya orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Di dalam Al-Fatihah ini terkumpul seluruh hujjah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau merenungi. Wal imanu bima jaa fil Qur'anil azim was sunnah al-mutahharah min asma'illahi wa sifatih. Dan juga perkara-perkara yang wadih, termasuk yang jelas, keimanan dengan apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang suci dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada laisa mahalla udrin idza kana mimman balaghahu al-Qur'an was sunnatu nas'alullaha as-salamah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, yang demikian ini, apa itu al-umurul wadihah, yang tu'addu bid-darurah, perkara-perkara yang wadihah, terhitung darurat untuk diketahui, yang demikian tidak ada tempat sedikit pun untuk udzur padanya. Bagi siapa? Bagi yang telah sampai padanya Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Disebutkan oleh Syekh bin Baz di dalam Fatawa Nur ala Darb. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.